tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu ya, yang pertama Bapak Ibu nanti dapat mengeksplorasi penyebab masalah. Jadi kemarin masalahnya sudah diidentifikasi, hari ini dieksplor apa sih penyebab dari masalah-masalah tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu dapat melakukan kajian literatur untuk eksplor penyebab masalah. Nah, kajian literatur ini dari mana? Dari artikel-artikel yang nanti akan menjadi rujukan ataupun referensi Bapak Ibu untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Nah, kemudian selain kajian literatur, dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi atau mendapatkan tambahan data? Bapak Ibu bisa melakukan wawancara terkait penyebab masalah ya, atau mencari informasi-informasi terkait pemecahan masalah tersebut dengan guru ya, artinya guru di sini adalah teman sejawat ya, kemudian kepala sekolah, pengawas ya, ataupun pakar. Nah, pakar di sini siapa saja, bisa itu adalah praktisi, bisa dosen gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mencari eksplorasi penyebab masalah ini. Jadi untuk mencari informasi tambahan-tambahan ya. Jadi perlu diingat ada dua cara. Yang pertama Bapak Ibu mencari kajian literatur ya dari berbagai sumber artikel-artikel di 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Mohon diingat ya, kajian literaturnya harus yang 10 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir itu malah lebih bagus. Ya, di 5 tahun terakhir itu lebih bagus. Ya, kemudian dapat melakukan wawancara terkait penyebab masalah dengan guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas ataupun pakar. Ini wajib ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mencari datanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini ya penyebab masalah, kajian literaturnya itu bisa berupa jurnal nasional ataupun internasional, karena Bapak Ibu di pendidikan bahasa Inggris begitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencari kajiannya di jurnal internasional, ataupun bisa melalui skripsi, tesis, disertasi, ataupun proceeding nasional internasional, ataupun buku karya ilmiah cetak. Nah, kebetulan saya dan juga Ibu Ida ini, walaupun Ibu Ida ini adalah seorang guru, tetapi saya dengan Ibu Ida itu sudah beberapa kali melakukan kolaborasi penelitian Bapak Ibu ya. Jadi nanti penelitian saya dan penelitian Ibu Ida itu juga bisa dijadikan rujukan atau referensi bagi Bapak Ibu untuk mencari atau mengeksplor penyebab masalah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga bisa Bapak Ibu melalui proceeding nasional ataupun internasional, atau buku karya ilmiah cetak ya. Buku karya ilmiah cetak. Itu kajian literatur yang bisa Bapak Ibu cari. Nah, bagusnya lagi tadi di 5 tahun terakhir atau maksimal ada di 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir berarti kalau sekarang 2023 itu bisa dari tahun 2013. Artikel yang dicari dari 2013 ke sini. Ya, mau nilainya lebih bagus lagi ya harus di 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir berarti tahun berapa Bapak? 2018. Ya. Nah, kemudian untuk sumber wawancara, siapa saja yang bisa dijadikan sumber wawancara? Tadi pengawas ya, kemudian juga kepala sekolah, ya, rekan sejawat ataupun pakar. Pakar tadi siapa aja? Bisa dosen ya, silakan Bapak Ibu bisa melakukan wawancara. Ya, sumbernya dari buku tentang motivasi belajar. Ya. Cari Bapak Ibu buku tentang motivasi belajar, pengarangnya siapa, tahun berapa gitu ya, bukunya apa. Nah, kemudian dari situ apa yang Bapak Ibu highlights, misalnya ya Bu, dari bukunya Ahmad Badarudin ya tahun 2018 ya, bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ya, baik itu sikap, kemudian Tuhan, rangsangan, emosi, kompetensi dan juga penguatan. Nah, nanti Bapak Ibu tautkan sumbernya. Jadi kalau buku kan ada e-booknya ya Bapak Ibu ya, ataupun artikel itu ada tautan URL-nya gitu ya, atau DOI-nya ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa tautkan sumbernya. Jadi ketika diklik itu bisa terbuka. Nah, itu kajian literaturnya, ya. Atau misalnya dari wawancara, seperti apa kalau dari wawancara? Nah, di wawancara nanti Bapak Ibu bisa, misalnya kepala sekolah, namanya siapa kepala sekolahnya? Coba kepala sekolahnya Bu Nur, siapa namanya Bu? Yono, Pak Yono ya. Oke, misalnya dari Pak Yono menyatakan bahwa penyebab motivasi belajar rendah itu disebabkan minat siswa pada
pelajaran tertentu misalnya, atau faktor penyebab motivasi belajar ini rendah dikarenakan siswa tidak memiliki cita-cita yang jelas, misalnya seperti itu. Nah, cari nanti Bu Nur, silakan cari, bukan hanya dari satu buku aja ya, tapi bisa jadi jurnal, bisa dari artikel ya, artinya dari artikel, kemudian tautan linknya diberikan di kolom tersebut. Kalau dari ya berarti ditulis page-nya halaman ya. Misalnya gini ya, pertama kajian literaturnya dari buku, berarti Ibu buku titik 2, judulnya apa, pengarangnya siapa, tahunnya berapa, kemudian apa yang satu, ya kan? Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan wawancara lagi kepada teman sejawat 1, 2 misalnya, kemudian kepada pengawas 1 dan 3, pakar 4. Nah, kemudian tambah lagi misalnya sumbernya dari artikel yang Bapak Ibu masukkan, ada 3 artikel, berarti sudah ada berapa? Sudah ada 7. Nah, itu yang nilai atau poin Bapak Ibu bisa maksimal. Gitu. Ya, Bu Nur, Bu Ai. Bisa kan tadi ya, pakai studi literatur ya, pakai hasil wawancara ya, dari hasil-hasil tersebut. Nah, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Misalnya 1, beberapa siswa menganggap bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sulit, gitu ya. Kayak gitu, Bu. Ya, berarti fokusnya ke peserta didik ya, Bu? Ya, betul, Bu. Tetap analisisnya adalah di peserta didik, Bu Indah. Ya. Nah, tadi ya contohnya ya. Jadi analisis eksplorasi penyebab masalahnya, misalnya siswa yang nilai ujian bahasa Inggris rendah pada materi tertentu, misalnya merasa kecewa dengan nilai yang diperoleh. Itu kan bisa juga. Sehingga menyebabkan hilangnya semangat dalam belajar. Nah, itu kan analisis eksplorasi penyebab masalah. Dari masalah yang diidentifikasi yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, bisa ditanya metode pembelajaran yang digunakan masih bersifat monoton. Boleh silakan. Berarti analisis itu kesimpulan dari hasil sama itu ya. Betul. Iya, betul. Ditanggapi sedikit mungkin fisika. Ya, sebetulnya skill sedikit seperti itu kalau menurut saya nggak masalah. Kan munculnya pernyataan tersebut juga bukan dari mahasiswa PPG sendiri, tapi kan dari pakar. Pakar menyebutkan itu ya, kita juga harus menuliskan apa yang pakar katakan gitu. Menurut saya sih tidak masalah gitu kalau hanya skill sedikit saja. Gitu. Gimana fisika? Misalnya dari jurnal, kemudian menyebutkan seperti itu, atau kita misalnya wawancara kepala sekolah ataupun siapa di situ yang dianggap unik, kemudian menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan si gurunya gitu. Kalau menurut saya nggak ada masalah gitu, toh kan tetap aja nanti fokus utamanya atau mayoritasnya kan fokusnya kan tetap saja ke siswa gitu. Seperti itu. Tadi siapa lagi barangkali yang mau menanggapi atau mau bertanya nih, Ibu Indah nih barangkali. Mau nanya, Bu? Iya, sebentar Pak, ini antriannya masih banyak. Iya. Tadi antriannya itu kita sampai di Bu Indah ya, Bu Indah silakan. Bentar, fisika yang tadi dulu, yang Bu Irma tuh. Seperti apa kalau menurut saya sih kalau hanya iya. Oh itu Boleh. munculnya pernyataan Iya. itu kan dari pakar gitu tuh, bukan dari diri pribadi sendiri gitu kalau menurut saya sih. Iya. Mangga, silakan Bu Indah, boleh. Ya, kebetulan baru beberapa yang saya kasih feedback fisika ya kaitannya dengan waktu ya. Mohon maaf hari ini mau saya semua saya kasih feedback semua. Karena kan nanti di hari Senin juga mungkin ada tugas baru lagi ya. Tidak hari ini dan besok ya. Sudah ada feedback dan nilainya. Titik 2, terdapat peserta didik yang mengalami diseleksi ya kan?
Ya. Titik duanya nih. Nah, titik dua itu berarti masih masuk di masalah yang telah diidentifikasi ya. Nah, lalu kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya Bapak cari tentang bagaimana penanganan masalah disleksia. Ya, begitu Pak. Bapak cari kajian literatur dari buku ataupun dari artikel ya, bagaimana untuk penanganan masalah siswa yang mengalami disleksia di sekolah. Itu ya. Nah, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalahnya berarti diisi dengan simpulan dari hasil kajian literatur dan juga wawancara. Harus seperti apa sih penanganan siswa yang mengalami disleksia? Berarti nggak apa-apa satu aja Bu, satu poin aja yang dijabarkan ya. Iya, kan ini kan Bapak masalah yang diidentifikasi ada dua dalam satu jenis permasalahan. Bapak pilih satu aja. Ya. Siap. Ya, gitu. Boleh, silahkan. Ya. Poin yang dua Bu, membangun relasi ini kan Ya. Bu. Ada tiga, ya. Itu Boleh, yang Bapak. salah Bu, yang atas salah. Ya, oke. Jadi Bapak silahkan pilih yang memang fokus permasalahannya apa dalam hubungan siswa dengan orang tua siswa. Ya, misalnya kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, lalu bagaimana nanti Bapak cari literaturnya, kajian literaturnya yang terkait dengan membangun hubungan siswa atau relasi siswa dengan orang tua. Ya. Siap. Oke Pak Nirwan, jadi jangan banyak-banyak tadi, sama seperti Pak Silvo sebenarnya pertanyaannya Pak Nirwan ya, karena ada bercabang-cabang ininya identifikasi masalahnya ada cabangan gitu ya. Nah, itu boleh satu aja ya. Siap. Oke. Ya, atau misalnya Bapak Ibu bisa juga secara spesifik nih ya Pak. Misalnya contoh ya ini literasi nih ya. Tentang masalah literasi titik 2. Kemampuan literasi siswa yang masih belum merata, salah satunya dalam menguraikan materi time and schedule. Boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Ya, tentang materi time and schedule. Boleh. Nah, misalnya studi literaturnya seperti apa ya Bapak cari tentang bagaimana meningkatkan literasi siswa ya gitu, atau misalnya hasil penelitian tentang literasi siswa seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan kajian literatur. Kemudian wawancaranya ya misalnya dengan ketua MGMP tentang literasi peserta didik itu seperti apa ya, kemampuan literasi itu juga boleh. Silakan 2 dari poin yang ada di tabel ini ya Bapak Ibu ya, 2 identifikasi masalah ya. Nanti silakan ditampilkan, kita diskusikan bersama-sama. Siap Bapak Ibu, untuk hari Senin 2 aja dulu ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan semuanya bagus, tapi minimalnya hari Senin itu 2 aja dulu. Bu, Ya, izin gimana? bertanya Ibu, cuman mengidentifikasinya saja, masalahnya saja, tidak untuk hasil dan analisisnya enggak kan? Ya semua dong. Cuma ada. semua ya, sampai analisis ya. Betul. Oke, Ya. asik. Ya Bu Ida, mangga. Ya, baik. Untuk kegiatan hari ini kan biasanya identifikasi ya masalah, setelah identifikasi kemudian dianalisa, dan hari ini kita harus mengeksplorasi masalah siswa dan berbagai macam masalah di sekolah ini. Bapak sekalian sudah tersampaikan dari mulai awal tadi, ada yang masalah motivasi, masalah sarana dan prasarana, dan yang lainnya. Nah, cuma yang bawahi mungkin seperti ini ya Ibu Bapak sekalian. Saya pribadi juga sama pendidik, yang fisika juga pendidik, cuma bedanya kalau fisika mungkin levelnya itu adalah siswanya itu sudah lebih dewasa ya daripada kita di sekolah gitu. Mungkin mengaturnya juga lebih mudah daripada kita di sekolah. Dan peserta didik yang banyak di sekolah itu kita tolong semaksimal mungkin, sebisa kita ya. Kalaupun memang akhirnya tidak bisa ditolong, ya mungkin itulah yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kan tugas manusia hanya berusaha, adapun nanti hasilnya kan
memang bukan urusan kita gitu ya Ibu Bapak sekalian. Dan karena suatu saat nanti ya, sepengalaman saya, banyak anak-anak yang ketika di sekolahnya itu mereka banyak masalah, bolos dan seterusnya, motivasinya kurang. Tetapi ketika beberapa tahun kemudian kita jumpa ya, mereka tuh sudah menjelma yang luar biasa. Banyak yang seperti itu. Pengalaman saya pribadi, saya punya siswa angkatan sudah lama ya di sekolah saya, bahkan dia itu tidak naik kelas, akhirnya waktu itu masih kurikulum belum 13 malah ya, angkatan lama, tidak naik kelas, akhirnya dipindahkan ke sekolah lain ya. Dan saya kaget sekali ketika sosmed bermunculan, maka si anak tersebut muncul menghubungi saya. Dia sekarang sudah S2 Ibu Bapak sekalian, dan sudah menjadi guru dan sudah menjadi pengusaha. Padahal sehari-harinya itu dulu dihukum terus ya, yang namanya hormat itu yang bendera itu sudah makanan sehari-hari. Dan dia perempuan, mungkin Bu Irma juga tahu maksud saya siapa itu kan. Dan dia sekarang sudah luar biasa, bahkan sering sudah jalan-jalan ke luar negeri dengan bisnisnya itu. Jadi apa ya, dan selalu mengingat saya, WA saya gitu ya, Ibu terima kasih dan seterusnya gitu. Saya merasa tersanjung dengan saya. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir, itu pasti ada balasannya, meskipun bukan dari segi finansial, tapi kepuasan batin itu lebih dari segalanya kalau menurut saya. Dan meskipun misalnya tidak dibalas di dunia pun, nanti kita yang percaya setelah meninggal itu ada kehidupan baru, itu pasti suatu saat nanti juga akan dibalas apa yang kita lakukan di sini. Yang penting kita kerja ikhlas itu saja kalau menurut saya disikat. Itu ya refleksi dan untuk refleksinya ya Bu Ida dan Bu Ida mungkin sama dengan yang tadi Irma sampaikan, hak anak itu sekarang, karena mungkin anak ini masih belum tahu. ya Iya, ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Ibu Ida ini juga pernah mengajar sebagai dosen di UMJ ya. Jadi pernah sebagai dosen terbang ya, karena sekarang sudah sibuk ya Bu Idanya di sekolah gitu ya. Dan Bu Ida ini juga bestie saya Bu ya. Ya, makanya kenapa saya dengan Ibu Ida begitu kompak ya, kita berkolaborasi, karena memang saya dengan Ibu Ida tuh sering melakukan penelitian bersama ya. Pada dasarnya kami adalah teman pada saat S2 bersama gitu ya. kelasnya roommate ya. Iya, classmate, roommate gitu ya. Jadi memang klop saya sama Bu Ida itu Bapak Ibu ya. Roommate, ngajak roommate ya. Ya, dan kebetulan kita dipertemukan kembali di program PPG ya. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu hari Senin ya. Happy Terima kasih banyak Bu Ida. sehat, tetap semangat dan sehat selalu ya. Kita akhiri dengan bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya.